pertama sedekah. Ini mungkin udah dibahas di masalah zakat ini. Ini zakat penting, ini dibedah mestinya ini. Dan nanti penceramah yang lain tiap malam ada ceramah. Ya. Zakat ini zakat fitrah, zakat mal, dan yang lain. Sedekah ini yang sangat dirindukan oleh ahli kubur. Masih kurang nempel. Bukan kurang ini Pak, kurang nempel. Sengaja saya jauhin biar Bapak nggak ngering. Kalau ini dia menggema. Mana bagus? Ini apa ini? Ini. Oke. Enak ini. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Kuburan. Yang sangat dinanti-nantikan oleh penduduk alam barzakh, sedekah. Sebab nilai pahalanya tidak bisa dihitung. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Saya mau sampaikan dulu Al-Quran dalam waktu 2-3 menit. Siapapun dan apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran mesti mulia. Ada ulama bilang, kenapa Ramadan jadi mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia mulia, dia berkah. Kulit, Bapak tahu kulit ya? Itu kalau sudah dijadikan tas, taruh Quran dalamnya, cium, taruh tempat tinggi. Apalagi manusia kalau mempelajari Al-Quran jadi ulama, mulia. Semua yang bersinggungan dengan Quran mesti terhormat, kecuali yang melecehkan Al-Quran, kecuali yang menghina Al-Quran. Oke. Dari mana ini ahlul kubur sangat rindu dengan ini? Pertama, dari segi pahalanya. Kita bicara pahala dulu. Satu huruf dibalas 10 kali lipat di luar Ramadan. Mana dalilnya? Ayat 160 surah Al-An'am, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa satu kebaikan, baginya 10 kali lipat. Satu huruf 10 kali lipat. Itu ayat 160. Itu di luar Ramadan. Ada atsar, ada yang bilang ini bersumber dari Imam Ali. Siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, itu bisa mencapai sampai 50 kali lipat per hurufnya. Makanya kalau imannya panjang-panjang jangan dikomplain, pahalanya lebih banyak. Tapi ada hadis, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam diperingan, jangan memberatkan. Di belakang ada nenek-nenek musim dingin pipis, ada engkong-engkong tekentut-kentut kalau kelamaan. Apalagi ini 4-4 ya, 4-4-3. La ilaha illallah. Maka kata Nabi, falyukhaffif, ringankan. Kalau sholat tahajud sendiri, kalau sholat di rumah sendiri, falyutawil masya'a, silakan 2 juz baru ruku, nggak apa-apa. Ini enaknya ceramah di Alusna nih Bang Haji. Saya dikasih waktu, kalau ceramahnya panjang, imamnya ringkas. Kalau ceramahnya ringkas, imamnya 2 juz setengah. Alhamdulillah. Assalamualaikum, habis. Itu di luar Ramadan. Pertanyaannya, di Ramadan berapa pahala per huruf? Tinggal dikali. Kali berapa? Wajib dikali 70. Kalau memang dia menuntut ilmu dan wajib membaca Quran, 70. Kalau sunnah jadi wajib. Tidak ada bacaan kalau dibaca langsung beribadah. Bapak buka WA, buka status, langsung ibadah. Belum tentu, jangan-jangan maksiat. Begitu dibuka, telanjang. Tapi kalau Quran begitu dibuka, al-muta'abbad bitilawati, langsung ibadah. Alhamdulillah. Pahalanya banyak Ustaz. Enggak kehitung. Contoh, di dalam mazhab ulama-ulama Syafi'i, hampir sebagian besar memasukkan basmalah dalam suratul Fatihah. Ingat ini. Tapi mazhab Ahmad bin Hanbal dari kalangan Hanabilah
tidak memasukkan basmalah dalam surah Al-Fatihah. Udah nggak usah ribut, yang penting baca. Dari mana judulnya? Kalau bapak hitung alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin itu cuma 6. Cuma 6. Lah, sementara ayat 87 surah 15 di juz 15 itu bilang begini, sab'am masani minal Qur'anil azim. Ada 7 ayat dibaca berulang-ulang. Tafsir Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Muhammad bin Jarir At-Tabari, siapa lagi? Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, semuanya bilang yang dimaksud Fatihah. Lah kalau cuma waladhdallin bismillah nggak masuk, 6 dong. 7-nya ngambil di mana? Maka Mushaf Utsmani seperti ini. Ini kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ditulis 1 bulat 1 kan? Berarti bismillah 1 ayat. Kalau Imam Ahmad bagaimana kok bisa 7 juga? Siratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat. 7 juga. Udah nggak usah ribut. Ngaji enggak, ribut doang. Sama juga tarawih 8. Salah 8 itu. Apa itu 8? 20 bid'ah. Rata-rata yang ngomong begini nggak tarawih. Aduh. 8 salah, 20 salah. Dia nggak tarawih. Ini rata-rata yang menyalahkan orang itu rata-rata yang salah. Dah, nggak usah dibedah. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kita hitung dulu di luar Ramadan. 19 kali 10 berapa? 190. Ini anak baca Quran. Udah dinilai, udah dikasih pahala belum ini? Udah ya? Adiknya dia lah. Anak yang belum dikasih pahala, belum dihitung dosanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya kemana? Ke ibu bapaknya. 190 dosa ibunya kalau anaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, hapus. Yang hidup setia, yang hidup. Yang mati lebih senang lagi kalau udah mati. Langsung mak bapaknya, keluarganya, yang pernah menggendongnya, yang pernah ngongkosin dia sekolah, kuliah. Jadi yang namanya pahala itu, Pak, pahala kita ini tidak pernah hilang. Kalau mau hilang paling suara itu. Kalau suara bisa hilang. Bisa hilang di KPU, bisa hilang di TPS, bisa hilang. Tapi kalau amal orang beriman tidak pernah hilang. Mana dalilnya? Innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah Al-Kahfi. Orang beriman tidak pernah hilang kebaikannya. Ustaz Syahidin nelpon saya. Kalau dia nanti mati, saya datang ke sini lagi, pahala mengalir buat dia. Alhamdulillah, sebab wasilah dia. Tahu dia dulu mati apa saya dulu nggak tahu. Mudah-mudahan kita panjang umur. Amin ya rabbal. Nah, yang pernah ngongkosin, yang pernah ngasih THR, jangan pelit-pelit jadi orang. Sebab amal bapak tidak hilang. Ustadz, imam sini, ya, ini ada THR 2,5 juta. Alhamdulillah, kebanyakan 200.000. Hilang, tidak. Pulang dari sini ketabrak kontainer, mati. Pahalanya kalau dia baca Quran, yang ngasih THR dapat. Alhamdulillah. Nggak percaya Ustadz. Ya Allah, kalau sama Ustadz aja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Hah? Sama kiai Ustadz berdasarkan dalil Quran dan Sunnah, bapak nggak percaya, mau percaya sama siapa? KPU lagi. Udah, percaya aja. Apa kata Quran, apa kata Rasulullah SAW, percaya aja udah. Mana dalilnya? Mana qasamali min sadaqatin bal yasdad. Dalam tafsir Ibnu Katsir, abuhuma soleha, bapaknya soleh itu bukan bapak aslinya, neneknya yang 7 turunan.
Jadi kalau bapak sedekah hari ini ada yang ngasih takjil sedekah. Kalau kita nggak dapat dibalas oleh Allah sekarang ini, kalau kita nggak dikasih sekarang ini, kita akan dikasih nanti di sekitar kematian. Kita sedekah nih, kita baca Quran, terawih, kita nggak dibalas. Nanti kalau mati datang semua ini, alhamdulillah, nggak datang di situ, apes. Di mungkar nakir datang, Quran datang di depan mungkar nakir. Apa? Tanya-tanya, jangan kau tanya. Aku ini Quran, dia baca aku. Udah jangan ditanya, udah suruh tidur aja. Alhamdulillah. Kayak udah kesono aja Ustaz. Ya enggak, ini Nabi loh yang ngomong. Saya cuma nyampein doang. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran sebab dia nanti nolong kita. Kapan? Indas sakartul maut. Di depan mungkar nakir, di mizan, di siratal mustaqim, di padang mahsyar. Bukan sampai di situ, di surga pun datang dia. Kata Allah, Iqra warqa warattilil Qur'an kama kunta turattilil Qur'an fid dunya fa inna manzilataka akhir ayah. Penduduk surga disuruh baca Quran, baca. Sebab tempatmu nanti tergantung akhir ayat yang kau baca. Ustaz Syahidi baca 30 ayat, saya 31. Saya lebih tinggi tempatnya. Satu derajat kata ada hidayat bagikan bumi dan langit. Habis waktunya. Penceramah itu begitu Pak. Ceramah udah setengah jam merasa baru 10 menit. Yang dengar baru 10 menit udah setengah jam melotot. Khotib Jumat itu bukan Jumatnya Pak yang lama. Yang lama itu nungguin khotib turun dari sini, pegel. Lama aman nih khotib nggak turun-turun. Padahal baru 15 menit. Betul? Ya karena yang dengerin khotib karyawan di kantor dari pagi udah ngantuk, suruh Jumat nyandar gini. Makanya khotib lama. Betul? Kalau yang ceramah sini jangan suruh lama-lama. Masalahnya yang dengerin ini pada pergel udah. Tiap malam ada ceramah, betul? Dah, terakhir. Bilang aja Ustadz mau berhenti ini itu. Terakhir. Quran itu Pak. Quran lagi. Ya habis kalau pakai 2 materi nggak keuber. Kalau kebetulan Bapak ini malam ke-21 ya? Betul? Kebetulan Bapak 22. 21 atau 22. Itulah Indonesia enaknya. Malam ini ada yang 21, ada yang 22. Begitu enak. Saya hari Selasa nuzul Quran, Reboknya nuzul Quran lagi. Alhamdulillah. Makanya jangan pindah dari Indonesia. Nuzul Qurannya 2. Ustadz menang. Amin ya rabbal. Nah, ada yang puasa tanggal 11, ada yang tanggal 12. Berarti nuzul Qurannya berapa? 2. Ini malam keberapa? 22. Sekiranya malam ini turun Lailatul Qadar, Pak Ustadz, Lailatul Qadar itu turunnya malam ganjil. Yang pernah ngintip siapa? Ganjil aja. Udah nggak usah ganjil. Cari dari malam pertama sampai Lebaran. Betul? Ketemu apa enggak? Kalau nggak ketemu nggak turun itu. Ini dicari ganjil. Turunnya genap. Ayo. Ya tapi kata ulama ganjil ya percayalah. Ya. Sekiranya turun Lailatul Qadar malam ini, Bapak kebetulan baca Al-Quran, dianggap baca Qurannya 1000 bulan lebih. Khairum min alfi syahr. 1000 bulan berarti 84 tahun. Dianggap ngaji terus sampai tahun depan. Alhamdulillah. Ya makanya itikaf. Udah sejenak 10 hari terakhir ini kita kosongkan waktu kita untuk dunia. Kita konsentrasi sama akhirat. Duduk tidur di Al-Husna. Ada sahur nggak? Ada. Kurang apa coba? Bapak sini tidur nggak bayar.
Kalau hotel bayar. Hah? Bangun dikasih makan, ada ceramah, ada tahajud. Betul? Emang dasar sontolo ya kita tidur sama istri kita. Padahal kita tidur sama istri 11 bulan, Pak. 11 bulan kita tidur sama istri. Kok tidur di masjid nggak berani 10 hari? Betul? Jangan galak-galak. Habis. Kesimpulannya, bagi yang tidak bisa baca Quran, belajar. Kalau belajar masih goblok juga, tetap nanti di akhirat di padang mahsyar punya hujah. Hoi, Muin. Mohon maaf kalau namanya Muin. Muin, kenapa kok nggak ngaji? Nggak bisa ya Allah. Belajar nggak? Belajar. Berapa tahun? 10 tahun. Nggak bisa juga. Nggak bisa, emang kok goblok. Tapi ada alasannya. Alhamdulillah. Ya sudah, kau memang goblok, masuk surga sana. Alhamdulillah. Ya karena belajar tapi nggak bisa pinter. Dan pinter itu tidak wajib. Ya, paham Pak? Pinter tidak wajib. Yang wajib belajar. Ba, ta, za. Itu pinter nggak wajib. Tapi belajar wajib. Oleh karenanya, dan yang terakhir, saya berharap bagi yang mau pulang kampung, bayar dulu zakat fitrah. Kok bayar Ustaz? Loh, pulang kampung itu tidak ada jaminan selamat sampai di kampungnya, betul? Halo? Hei, pulang kampung nih, ada jaminan sampai di bandara dia ada telepon, halo, jemput mama ya, jemput papa, hilang sama pesawatnya, betul? Sampai di Sulawesi, enggak. Maka keluarin aja dulu, sampai di sana mau keluarin lagi, yang mana aja diterima, pasti diterima salah satunya. Kalau enggak yang di Jakarta, yang di kampung. Alhamdulillah. Nah, gitu aja repot. Ini belum bayar zakat fitrah, kena macet, nggak lebaran, nggak ngeluarin zakat, puasanya ditolak. Dan jangan pelit-pelit jadi orang. Kalau hari ini kita sedekah, kita nggak dikasih pahalanya, jatuh ke anak kita nggak dapat, cucu kita nggak dapat, cicit kita tidak mungkin tidak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.